bulan Desember akan diresmikan dan akan diundang klub sepak bola tingkat dunia Juventus, Barcelona, Real Madrid. Konon pertandingannya akan diadakan pertengahan bulan Desember tahun 2021. Kata Anies demikian. Ya, tamannya, ya trotoarnya itu nanti. Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan? Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang untuk semua ke sini. itu? Iya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan loh, kapan itu diundangnya? pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Depan. Ya. Padahal nanti saya undang, beneran. Biarpun itunya belum kanan kirinya kan, jadi stadionnya kan sudah. Halo sahabat Indonesia, kita berjumpa lagi dalam Opini Rudi akhir tahun. Di akhir tahun ini saya membuat refleksi tentang Gubernur Anies Baswedan yang gedobos Gombale Mukio. Beberapa bulan yang lalu dia mengatakan dengan bahasa yang sangat manis bahwa di Jakarta International Stadium atau JIS di daerah kawasan Sunter atau Ancol di sana, bulan Desember akan diresmikan dan akan diundang klub sepak bola tingkat dunia Juventus, Barcelona, Real Madrid. Konon pertandingannya akan diadakan pertengahan bulan Desember tahun 2021. Kata Anies demikian. Sahabat Indonesia, saya ingatkan, ini tanggal 1 Januari 2022. Pertengahan Desember 2021 telah berlalu dan ternyata entah saya nggak baca berita atau apa, saya tidak melihat ada pertandingan klub besar dunia Real Madrid, Barcelona, Juventus di Jakarta International Stadium. Entah saya yang kudet atau Anies yang ngedobos. Nah, sekarang bisa saya pastikan bahwa ternyata Anies hanya bisa bermulut manis. Dia memberikan janji-janji palsu yang kesekian kali dan kembali diingkari. Sebetulnya sih pada waktu dia ngomong begitu, saya pengen ngakak terguling-guling lihat orang ini. Tapi saya masih punya baik sangka, siapa tahu benar. Siapa tahu Real Madrid datang, Barcelona datang, kemudian Juventus datang. Siapa tahu benar, karena saya salah satu penggemar dari Real Madrid. Ternyata saya kena PHP dari Anies Baswedan. Dan bukan hanya saya, tapi seluruh Indonesia kena PHP. Entah Anies yang bohong, entah Anies yang berjanji palsu, tapi yang jelas ketiga klub besar itu tidak pernah merasa diundang oleh Jakarta. Dan sampai detik ini Jakarta International Stadium juga belum rampung. Jadi saya bingung nih. Perumahan DP 0 rupiah gedobos, mendatangkan
klub-klub besar dari dunia, Gombale Mukio. Terus Formula E tahun 2019, tahun 2020 push. Jadi memang kita ini kena korban prank dari Anies Baswedan. Kita yang bodoh atau kita jadi korban 50% masyarakat Jakarta yang milih Anies ya. Yang jelas memang bohongnya itu keterlaluan. Tadi lihat kan di video yang saya sampaikan, wah dengan manis-manis dia mengatakan, wah akan mendatangkan klub-klub besar dunia. Walah, memalukan. Bagaimana pemimpin seperti ini bisa kita percaya? Kalau setiap kali, setiap saat, setiap waktu selalu memberikan janji palsu. Jadi saya ingin mengawali tahun 2022 ini untuk kita untuk lebih mengawasi para pemimpin-pemimpin ini. Jangan sampai kita kena buayan janji-janji kampanye, kemudian kita ditinggalkan begitu saja. Kita harus mulai aware bahwa kita ini adalah rakyat yang berdaulat, bukan orang-orang yang sekedar mudah dibohongi saja. Kita harus ingatkan kepada semua orang, pembeda yang jelas antara para pemimpin hasil pilkada dengan PILKB. Ini penting. Kalau PILKB, kalau lupa jadi. Kalau pemimpin hasil pilkada, kalau jadi pasti lupa. Ditambah bohong lagi. Ditambah seenaknya saja. Ditambah korupsi lagi. Ini pemimpin daerah ini di era reformasi ini memang kebablasan gak karu-karuan. Ada gubernur di Sumatera Utara, pidato, ada pelatih biliar tidak mendengarkan, dijewer kupingnya. Di muka umum, dipermalukan. Dia juga membuat polisi, pelatih-pelatih di Sumatera Utara tidak boleh berkumis. Nah, kepala daerah lagi di Jakarta, ngeprank warga Jakarta, Formula E batal. Mendatangkan Barcelona, mendatangkan Juve, mendatangkan Real Madrid, push. Jadi memang kita harus hati-hati. Kenapa di awal tahun ini saya harus sampaikan kepada Anda supaya ke depan ini harus hati-hati. Ini pemimpin ini kita pilih, kemudian kita berikan kekuasaan yang luar biasa besar untuk mengelola anggaran yang jumlahnya triliunan. Apalagi di Jakarta. Nilai APBD Jakarta sekitar 70 triliun lebih. Kalau mereka kong kali kong dengan DPRD dan kemudian dengan Kementerian Dalam Negeri, habis uang rakyat dimakan oleh mereka. Jangan lagi lah. Jangan lagi kita biarkan pemimpin berbohong, pemimpin PHP, pemimpin ngeprank, pemimpin membuat polisi seenak udelnya sendiri. Sahabat Indonesia, ini refleksi awal tahun saya, mengakhiri tahun 2021, sekarang masuk ke tahun 2022. Nah, ini yang saya sampaikan. Jangan sampai kita tertipu lagi, kena prank lagi. Sahabat Indonesia, pada kesempatan ini atas nama pribadi dan atas nama seluruh kru kanal Anak Bangsa TV, saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Mudah-mudahan di tahun baru ini Anda semua sekeluarga selalu diberikan berkah, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan yang sempurna, dan kita semua bangsa Indonesia mendapatkan keberkahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini harapan saya. Baik, harapan saya berikutnya adalah meskipun ini tahun baru, jangan pernah lupa kita dengan tradisi yang sudah lewat, yang sudah lama kita lakukan, yaitu memakai masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia.
Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.